Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 7281 sampai bab 7290. Setelah mandi, Charlie merebahkan diri di ranjangnya sendiri, menyelimuti tubuhnya sebagaimana biasanya. Dengan kebiasaan yang sama pula, ia meraih ponselnya untuk memeriksa beberapa pesan WeChat yang belum sempat ia balas. Tak lama kemudian, ketika Claire keluar dari kamar mandi, pandangan Charlie tak kuasa mengabaikan sosoknya. Claire mengenakan gaun tidur model halter berwarna merah muda pucat, terbuat dari sutra yang memantulkan kilau lembut di bawah cahaya lampu. Kulitnya, yang sedikit merona akibat sentuhan alkohol, tampak berkilau antara merah dan putih, menghasilkan kontras yang begitu menawan. Claire bertubuh tinggi semampai, ramping, namun lekuknya begitu sempurna. Bagian dada yang padat berisi semakin menonjol karena potongan gaun yang rendah, seakan siap melesak keluar. Setiap kali ia bergerak, payudaranya bergetar halus, membuat cahaya gaun sutra yang berkilauan itu kian menggoda. Garis pinggang gaun tidur itu meruncing pas di tubuhnya, menampilkan bentuk ramping Claire dengan begitu indah. Wanita yang biasanya tampil serius dalam setelan bisnis ini ternyata menyimpan siluet berbentuk es yang membuat iri para model papan atas. Baju tidur itu sebenarnya sudah lama ia beli, namun tak pernah sekalipun dipakainya. Alasannya sederhana, ia selalu merasa gaun itu terlalu terbuka. Padahal, gaun tidur memang dirancang demi kenyamanan, dan lumrah bila sedikit terbuka. Bukankah itu hanya untuk dikenakan di dalam rumah, di kamar pribadi, bukan untuk dipamerkan di luar sana? Tetapi situasi Claire berbeda. Seorang wanita lajang di kamar tidurnya tentu bebas mengenakan apa saja, atau bahkan tak mengenakan apa-apa sekalipun. Seorang wanita menikah juga tak perlu merasa terikat di ranjangnya sendiri, sebab itu adalah ruang tanpa batas bersama suaminya. Namun Claire berada di posisi di antara keduanya. Ia bukan lajang, tetapi juga belum sepenuhnya istri, dalam arti yang sebenarnya. Meski sudah sekian lama berbagi kamar dengan Charlie, di antara mereka selalu ada jarak tak kasat mata, kecanggungan yang sulit dijelaskan, karena hubungan mereka belum mencapai tahap akhir. Karena itu, meski baju tidur ini sudah lama tergantung di lemarinya, ia tak pernah berani memakainya di hadapan Charlie. Namun malam ini berbeda, ia sudah lama menyiapkan diri secara mental, dan itulah sebabnya gaun tidur ini ia bawa. Charlie terdiam menatapnya, darah mudanya mendidih, gairahnya terbangkitkan. Tetapi ia menundukkan pandangan, enggan menyinggung harga diri Claire. Ia menahan dorongan hatinya dan pura-pura menekuni layar ponsel. Namun Claire, yang mampu membaca kegugupan Charlie, segera mengulurkan tangan mematikan lampu utama, menyisakan hanya dua lampu redup di sisi ranjang. Ia lalu naik ke sisi tempat tidurnya, berbaring telentang dengan tatapan kosong ke langit-langit. Beberapa menit berlalu, tiba-tiba Charlie merasakan Claire mengangkat sedikit selimutnya. Sebelum ia sempat bereaksi, tubuh Claire sudah menyelip di sampingnya. Sutra dingin gaun tidur itu terasa bagai es saat bersentuhan, tetapi kulit hangat tubuhnya membakar saraf Charlie. Perpaduan dua sensasi itu membuat tubuhnya kaku, seolah membeku. Sepanjang hidupnya, Charlie hanya pernah 2 kali merasakan kontak intim dengan seorang wanita. Pertama, ketika Vera mengangkat tubuhnya dari mata air panas saat ia sekarat. Kedua, ketika Helena memeluknya erat saat ia tak sadarkan diri. Karena situasi yang begitu darurat, kenangan itu samar, tak pernah jelas. Namun kini, dengan Claire di sisinya, setiap detik begitu nyata, setiap sentuhan begitu terang, seakan terukir di dalam hatinya. Ia tak tahu apa maksud Claire, namun tanpa sadar bibirnya bergumam, "Istriku, kamu, apa yang sedang kamu lakukan?" Kata-kata itu hampir saja lolos, tapi ia urungkan. Meski secara hukum mereka memang suami istri, menanyakan secara gamblang alasan istrinya naik ke ranjangnya terasa terlalu canggung. Namun Claire mengerti, dengan keberanian yang ia kumpulkan,
Ia berkata pelan. Charlie, kita sudah lama menikah. Saatnya kita melangkah ke tahap berikutnya. Bagaimana menurutmu? Charlie terguncang. Hatinya berbunga. Namun lidahnya keluh. Ia ragu-ragu menanggapi. Istriku, bukankah kamu dulu pernah bilang tak ingin melangkah lebih jauh? Claire menunduk malu. Waktu itu, karena aku masih muda, masih bodoh. Meski aku tak menolak keputusan kakek, dalam hatiku masih ada penolakan. Karena itu, selama bertahun-tahun kita hidup dalam keadaan yang tak wajar ini. Ia menarik napas panjang, lalu menatap Charlie dengan sungguh-sungguh. Tapi sekarang aku sudah lama menerimanya. Aku tahu suasana ini terbentuk karena sikapku di awal. Dan sekarang aku sendiri yang harus mengubahnya. Aku memang pendiam. Tapi bagaimanapun aku harus berani mengambil langkah ini. Malam ini aku ingin memberikan diriku seutuhnya padamu. Anggap saja hadiah ulang tahunku. Charlie terdiam. Hatinya berkecamuk. Ia jelas sangat mencintai Claire. Tetapi di lubuk hati terdalam, ia sering merasa bahwa Claire mungkin tak sungguh-sungguh mencintainya. Sejak awal, hubungan mereka tumbuh bukan dari cinta, melainkan dari kebersamaan yang lambat laun berubah menjadi ikatan keluarga. Ia tak pernah berani memaksa lebih. Saat menikahi Claire, ia sadar betul betapa dirinya tak pantas. Meski kini ia jauh berbeda dari dulu, rasa rendah diri itu tetap melekat. Ia tak pernah berani berharap Claire bisa mencintainya. Dalam pikirannya, cinta yang tak bersemi sejak awal, betapapun seseorang berubah, tetap sulit tumbuh. Namun, siapa sangka, di tahun ke-6 pernikahan mereka, tepat di malam ulang tahunnya yang ke-29, Claire justru yang lebih dulu membuka pintu. Melihat Charlie yang masih tertegun, Claire bergumam dengan perasaan bersalah. Charlie, apa selama ini kamu hanya menganggapku keluarga? Tidak, Charlie menjawab cepat, tegas. Sejak kamu menikah denganku, aku tak pernah menganggapmu selain istriku. Claire menggigit bibir, merasa terzalimi. Kalau begitu, kenapa kamu masih diam saja? Kalau menunggu lebih lama, sebentar lagi tengah malam. Charlie tak mungkin tak tergoda. Namun ia khawatir Claire hanya terpengaruh alkohol. Sayang, kamu minum cukup banyak malam ini. Apa ini karena itu? Claire langsung menggeleng tegas. Tidak, keputusan ini sudah kupikirkan jauh sebelum malam ini. Kalau tidak, aku takkan membawa gaun ini. Selama 6 tahun menikah, kapan kamu pernah melihatku memakai sesuatu seperti ini di depanmu? Charlie merenung sejenak, lalu tersenyum nakal. Sejujurnya, belum pernah. Claire memerah, malu sekaligus kesal. Aku sudah berinisiatif. Tapi kamu malah ragu-ragu. Kalau tahu begini, aku takkan berkata apa-apa. Charlie baru tersadar. Segera menarik tubuhnya ke pelukan. Maaf, sayang. Aku hanya takut kamu akan menyesal. Claire menatapnya dalam suara lembut namun pasti. Aku takkan menyesal menyerahkan diriku padamu. Penyesalanku hanyalah karena aku terlambat melakukannya. Ia menarik napas. Lalu berbisik penuh emosi. Suamiku, masa lalu biarlah berlalu. Yang terpenting sekarang adalah menikmati saat ini, kan? Mendengar itu, Charlie akhirnya yakin. Keputusan Claire bukanlah sesaat, melainkan tekad yang telah matang. Hatinya luluh, gairahnya bangkit. Ia membalikkan tubuh, menindih Claire dengan lembut, dan mencium bibir merahnya. Tubuh Claire bergetar halus. Ia membalas ciuman itu, kaku namun penuh semangat. Dalam 6 tahun pernikahan, inilah pertama kalinya bibir mereka bersatu sedalam ini. Cinta Charlie mengalir deras. Sementara di hati Claire bercampur pula rasa pedih akan perpisahan yang segera datang. Rasa sakit itu berubah menjadi cinta yang membanjir bagai pasang. Setelah itu, semuanya mengalir alami. Tubuh Claire menegang. Jarinya mencengkeram punggung Charlie. Pada malam ini, 6 tahun setelah pernikahan, ia akhirnya benar-benar menjadi istrinya. Dan di sisa waktu sebelum ia pergi, Claire menyerahkan seluruh dirinya. Meski dulu Charlie pernah menipunya, saat ini ia sudah tak peduli. Keputusan itu bukan karena keterpaksaan, melainkan karena cinta. Claire tahu, ia sudah jatuh hati pada Charlie. Bahkan jika kelak harus meninggalkannya, ia takkan bisa mencintai pria lain. Ia juga merasa berutang terlalu banyak selama 6 tahun ini.
Jurang di antara mereka terlalu dalam. Dan satu-satunya yang bisa ia berikan sebagai balasan hanyalah cinta sepenuhnya. Malam ini, Charlie benar-benar berubah menjadi pria dewasa. Ia memeluk Claire erat-erat. Hatinya campur aduk antara ketanyaan dan rasa takut kehilangan. Namun tubuh hangat Claire di pelukannya membuat kegelisahan itu lenyap, digantikan rasa syukur mendalam. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kematian orang tuanya 20 tahun lalu, Charlie tidur nyenyak seperti seorang bayi. Charlie tidur nyenyak, sedangkan Claire di sampingnya, hampir sepanjang malam terjaga. Setelah malam itu, dia menyadari betapa dia telah menyelamatkan Charlie. Seandainya mereka mengambil langkah ini lebih awal, 6 tahun kehidupan pernikahan mereka akan dipenuhi dengan lebih banyak kenangan indah. Dan mungkin mereka bahkan akan memiliki seorang anak. Sayangnya, tak ada jalan kembali. Pagi berikutnya, Claire menerima pesan WeChat dari Stephen menggunakan akun palsu. Pesan itu sebenarnya adalah kumpulan log percakapan. Pesan itu berasal dari seseorang dengan foto profil perempuan. Dan dimulai dengan beberapa kata. Seorang pria Tionghoa berusia 60-an diserang di jalanan Melbourne oleh anak-anak di bawah umur setempat. Orang-orang ini benar-benar keterlaluan. Mereka memukuli seorang pria tua dengan sangat parah hingga kepalanya berdarah sehingga ia memerlukan perawatan darurat. Beberapa gambar menyusul, termasuk tangkapan layar dari pejalan kaki, rekaman CCTV, dan bahkan rekaman video. Gambar-gambar tersebut dengan jelas menunjukkan Stephen dikepung dan akhirnya diserang oleh para pemuda ini. Stephen hanya memberikan sedikit perlawanan terhadap para pemuda ini dan dengan cepat tersungkur ke jalanan aspal. Wajahnya berlumuran darah. Tak sadarkan diri. Dalam foto-foto berikut, para remaja itu dengan santai melarikan diri dari tempat kejadian. Dan Stephen dibawa ke rumah sakit oleh ambulans yang dipanggil oleh orang yang lewat. Seseorang dalam percakapan bertanya kepada gadis itu, "Ya Tuhan, ada apa ini? Kenapa dia memukul seseorang?" Gadis itu berkata, "Pria tua ini sedang berjalan di jalan di Melbourne ketika beberapa remaja setempat tiba-tiba keluar dari geng terdekat, mengelilinginya, dan meminta uang untuk membeli rokok. Ketika dia menolak, mereka menyerangnya di siang hari bolong, menjatuhkannya ke aspal dan merampas dompet serta jam menggenggam. Sialan, ini keterlaluan. Bagaimana kabar pria tua ini? Apakah dia dalam bahaya kematian? Belum jelas. Kudengar pria tua ini baru saja berimigrasi ke Australia sendirian dan tidak punya keluarga di sini. Kami, warga Tionghoa setempat, sedang mencoba menghubungi bantuan." Obrolan berakhir di situ. Claire merasa ngeri. Dari foto dan video, ia menyadari bahwa luka-luka Stephen tidak terlihat palsu. Menimbang seringnya penampakan remaja-remaja nakal di Australia yang menyerang imigran Asia di jalanan baru-baru ini, ia menyadari bahwa Stephen telah mengatur berita ini, dengan harapan menarik perhatian Charlie. Meskipun mengejutkan, ia tak berdaya menahan diri untuk mendesah dalam hati melihat kesetiaan mantan anggota keluarga Wade ini kepada Charlie. Ia kemudian tak berdaya menahan diri untuk bertanya kepada Stephen, "Apakah Anda baik-baik saja?" Stephen menjawab, "Terima kasih atas perhatian Anda, Nyonya Wade. Ini bukan masalah serius. Tolong cari cara agar Tuan Muda juga melihat ini." "Baiklah," jawab Claire segera. Lalu dia melihat selai. Waktu sudah menunjukkan pukul 7.30 pagi. Tak ingin menunda, ia menyeret tubuhnya yang kelelahan keluar dari tempat tidurnya. Begitu ia keluar dari selimut, ia melihat bernoda darah di kursi malas di samping tempat tidur. Dan pipinya memerah hingga ke telinga. Ia ingat tadi malam, setelah tidur bernoda, Charlie langsung melepasnya dan membentangkan selimutnya di antara tidur. Ia tidak memperhatikan detail-detail pada saat itu, tetapi baru menyadari situasi yang diinginkannya. Ia segera melipatnya dengan hati-hati sebelum Charlie bangun. Meskipun gerakannya hati-hati dan lembut, gerakannya tetap membangunkan Charlie. Saat membuka matanya, Charlie melihat temannya sedang merapikannya. Terkejut, ia bertanya, "Sayang, kenapa kamu langsung berkemas begitu bangun?" Claire terkejut dan segera berkata, "Oh, bukan apa-apa. Aku hanya merapikan. Kamu sudah bangun." Charlie mengangguk, duduk, dan membuka tangannya ke arahnya, sambil berkata, "Sayang, aku ingin memelukmu sebentar." Claire tersipu.
Lalu berkata, "Jangan peluk aku dulu. Setelah kamu bangun dan mandi, aku akan menelepon dan memesan sarapan untuk kamarmu." Charlie secara mendasar berkata, "Kita pergi ke prasmanan saja." Claire tersipu. Lalu berkata, "Kalau begitu pergilah sendiri. Aku sangat pegal, dan lelah. Aku tidak ingin bekerja lagi." Charlie tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi dan segera bangkit dari tempat tidur sambil tersenyum. "Sayang, istirahatlah di sofa sebentar. Aku akan menelepon dan memesan makanan." Saat itu, Charlie merasa sangat bahagia. Dorongan yang membawa perubahan kualitatif ini ke dalam hubungan mereka sungguh luar biasa. Setelah menelepon, pihak hotel segera mengirimkan kereta sarapan ke kamar mereka. Keduanya duduk menghadap di depan jendela setinggi langit-langit tempat mereka makan kue malam sebelumnya. Di luar, hamparan putih yang luas terbentang. Salju di jalanan telah dibersihkan. Tetapi tumpukan salju tebal masih menggantung di atap, puncak pohon, dan banyak kendaraan yang lewat. Cuaca yang tadinya agak menghangat, tiba-tiba turun beberapa derajat. Charlie menghela nafas. Dingin sekali. Sepertinya tidak banyak yang bisa dilakukan di East Cliff. "Bagaimana kalau kita pulang lebih awal?" Claire mengerucutkan bibirnya dan mengangguk pelan. Berkata, "Aku baik-baik saja. Aku akan mendengarkanmu." Sambil berbicara, ia memainkan ponselnya dengan nyaman. Pada saat itu, notifikasi resmi masuk ke ponselnya. Claire dengan tenang mengklik pesan itu, lalu sedikit mengernyitkan dahi pada dirinya sendiri. Orang-orang ini benar-benar keterlaluan. Charlie tidak menyangka istrinya memperlakukannya seperti ikan, memancingnya. Mendengar gumaman Claire, ia segera bertanya, "Apa yang dibicarakan istriku? Pria mana yang keterlaluan?" Claire berkata dengan marah, "Seorang teman saya yang bekerja di Australia mengirimi saya beberapa tangkapan layar dialog. Beberapa remaja di Melbourne, Australia, memukuli seorang pria Tionghoa tua. Mereka memukulinya dengan cukup parah. Intinya, dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya berjalan melewati mereka." Charlie tidak menanggapinya dengan serius. Lalu mendesah. "Lalu, apa yang harus kukatakan? Meskipun kaum kiri kulit putih di Eropa, Amerika, dan Australia selalu berteriak menentang diskriminasi rasial, perundungan rasial masih ada. Hal ini terutama terjadi di kalangan remaja yang tidak berpendidikan. Kebencian anti-Asia merajalela di antara kelompok ini. Hal semacam ini tidak hanya terjadi sekali atau dua kali di Australia, tetapi juga di Eropa dan Amerika." Pada titik ini, Charlie tak berkuasa menahan desahan. "Saya juga pernah melihat anak-anak di wilayah Timur Tengah yang dilanda perang menggunakan jargon yang sangat menyinggung kita, orang Tiongkok. Mereka jelas berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Gubuk mereka tak terduga dan hancur akibat bom. Namun mereka masih berani mendiskriminasi orang lain. Terus terang saja, santun mereka kurang sopan, dan beberapa bukan hanya tidak berpendidikan. Mereka memang jahat." Claire mengangguk setuju. Berkata, "Kau benar, remaja seperti ini tidak berpendidikan dan jahat. Lagi pula, mereka secara alami xenofobia dan agak tak kenal takut di tanah air mereka sendiri." "Benar," Charlie menahannya tanpa daya. "Saya harap orang Asia Amerika di luar negeri bisa bersatu. Ketika menghadapi situasi seperti ini, jangan tahan amarahmu dan bela hak hukummu." Claire mengangguk pelan, menatap ponselnya dengan enggan. Pria tua ini sungguh tertidur. Kabarnya dia baru saja berimigrasi ke Australia belum lama ini dan sepertinya tidak punya keluarga di sana. Sekarang dia terluka parah dan dirawat di rumah sakit. Dan aku tidak tahu bagaimana keadaannya." Sambil berbicara, ia mendorong ponselnya ke arah Charlie dan mendesah. "Lihat betapa babak belurnya dia. Sungguh tertidur." Charlie segera melirik layar ponsel Claire. Seluruh tubuhnya menegangkan seolah-olah tersengat listrik. Dan pupil matanya mengecil tajam. Ia langsung mengenali pria tua di layar itu. Dia berlumuran darah. Sebagai mantan kepala pelayan keluarga Wade, Stephen, yang telah melayani ayahnya selama bertahun-tahun dan mengabdikan dirinya untuk keluarga. Saat itu, dia sangat terkejut dan cemas. Meskipun kedatangannya tiba-tiba Stephen kali terakhir membuatnya menyadari bahwa Stephen mungkin memiliki kesetiaan orang lain. Ia yakin akan satu hal,
Stephen sama sekali tidak berniat menyakitinya. Sebaliknya, ia telah berusaha keras untuk melindunginya selama bertahun-tahun, dan tidak berlebihan jika ia menyebut seorang dermawan. Sejak Stephen menghilang, Charlie sangat ingin muncul, tetapi dia tidak mengambil tindakan apapun. Ia percaya Stephen pasti punya alasan sendiri untuk pergi. Mungkin ada rahasia tersembunyi yang tak ingin ia ungkapkan. Ia harus menghormatinya dan tak boleh membiarkan rasa ingin tahunya merusak rencana untuk pergi diam-diam. Namun, Charlie tidak pernah membayangkan Stephen akan benar-benar muncul di Australia, dan bahkan terluka parah oleh sekelompok remaja yang terkutuk di sana. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Stephen, tetapi dia tidak bisa berdiam diri dan menonton. Melihat foto-foto itu, ia semakin geram. Refleks secara otomatis mengepal. Agar Claire tidak menyadarinya, ia dengan tenang mengembalikan ponselnya, sambil mendesah, semoga pria tua itu selamat. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan ponselnya dan segera membuat grup WeChat bersama Albert dan Isaac. Ia kemudian mengirim pesan. Tuan Thompson diserang oleh sekelompok remaja di Melbourne. Pak Tua Cameron, segera perintahkan staf keluarga Wade untuk menyelidiki. Pesan juga penerbangan paling awal dari East Cliff ke Melbourne hari ini. Dan pesankan tiket untukku juga. Ia kemudian mengirim pesan lain. Albert, segera periksa juga penerbangan tercepat. Coba lihat apakah ada penerbangan langsung dari Aurus Hill. Jika tidak, periksa East Cliff dan Shanghai. Isaac menjawab. Mengapa Tuan Thompson ada di Australia? Tuan muda, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera menjelaskan masalah ini. Selain itu, jika Anda sedang terburu-buru, apakah Anda ingin saya memesan pesawat pribadi untuk mengantar Anda ke sana? Charlie menjawab. Jangan atur jet pribadi. Pelayan Thompson telah bekerja untuk keluarga Wade selama bertahun-tahun. Identitasnya diketahui publik oleh perkumpulan penghancuran King. Sekarang dia sedang bermasalah di Australia. Kita tidak tahu apakah kabarnya akan sampai ke perkumpulan penghancuran King. Kalau kita naik jet pribadi ke sana lagi, akan mudah bagi mereka yang memiliki motif tersembunyi untuk sinkronisasi. Ngomong-ngomong, tolong beritahu staf lokal keluarga Wade. Insiden ini mungkin belum banyak diberitakan. Akan lebih baik jika kita bisa menyuap media lokal untuk mencegah liputan lebih lanjut. Albert kemudian menjawab. Tuan Wade, saya baru saja memeriksa. Tidak ada penerbangan dari Shanghai ke Melbourne hari ini. Ada penerbangan dari East Cliff sore ini. Saya akan berangkat ke bandara sekarang dan akan menunggu di sana sesegera mungkin. Ketika Tuan Cameron repot-repot memesan tiket pesawat, tolong pesankan juga untuk saya. Saya akan pergi bersama Anda. Setelah memutuskan untuk berangkat ke Australia, Charlie mulai memikirkan cara mengarang pesan kepada Claire. Begitu pertanyaan ini muncul di pikiran, alasan konsultasi Feng Shui pun muncul. Lagi pula, ia telah menggunakan trik ini begitu lama sehingga ia tidak hanya berpengalaman, tetapi juga sudah cukup terbiasa. Jadi, ia secara khusus mempertimbangkan Albert untuk meneleponnya nanti. Tetapi baru setelah ia memesan tiket pesawat untuk Claire dan dirinya kembali ke Aurus Hill. Dengan cara ini, ia dapat mengubah rencana perjalanannya dalam beberapa menit terakhir. Tetapi tetap dapat mengantar Claire ke bandara terlebih dahulu. Dan merasa tenang. Kemudian, ia dengan tenang keluar dari WeChat, membuka aplikasi tiket, dan bertanya kepada Claire. Sayang, kapan kamu ingin kembali ke Aurus Hill? Biar aku yang memeriksa tiketnya. Claire sedikit terkejut. Ia berasumsi bahwa Charlie akan langsung membayangkan bahwa ia akan pergi untuk sementara waktu setelah mengetahui kecelakaan Stephen. Tapi dia tidak menyangka Charlie benar-benar akan meminta tiket kembali ke Aurus Hill. Dia ingin bertanya kepada Charlie apakah dia akan pulang sendiri atau berdua. Tetapi setelah disurvei, dia tidak bisa mengungkapkan. Itu akan membuatnya ketahuan. Jadi, dia dengan santai berkata, aku tidak masalah dengan keduanya. Kamu mau pulang hari ini, kan? Lalu kita bisa check out siang ini dan pergi ke bandara. Kamu bisa pesan tiketnya. Lagi pula masih banyak. Charlie melirik informasi penerbangan dan berkata dengan tenang. Sayang, bagaimana kalau jam 3 sore? Penerbangan ke Melbourne baru berangkat pukul 5.30. Charlie bisa mengantar istrinya ke bandara terlebih dahulu.
Setelah memastikan istrinya ada dalam penerbangan kembali ke Aurus Hill, dia bisa melewati pemeriksaan keamanan dan bea cukai bandara dan naik pesawat ke Melbourne. Claire tidak tahu apa yang sedang direncanakan Charlie, tapi dia mengenalnya dengan baik. Dengan Stephen yang sedang dalam masalah, Charlie tidak akan tinggal diam. Dia pasti sedang mencari kesempatan yang tepat untuk pergi ke Melbourne. Jadi, dia berkata kepada Charlie, "Jam 3 sudah tepat. Kita akan pulang tepat waktu untuk makan malam. Sayang, pesan tiket pesawat ini." Oke, Charlie menghela napas lega dan memesan tiket. Siang hari, pasangan itu makan siang di hotel sebelum naik taksi ke bandara. Mereka mencetak boarding pass, melewati pemeriksaan keamanan, dan tiba di ruang tunggu maskapai VIP untuk menunggu boarding. Saat itulah Albert berperan. Dia menelepon Charlie. Dan begitu telepon tersambung, dia dengan bersemangat bertanya, "Tuan Wade, di mana Anda sekarang?" Charlie dengan santai menjawab, "Saya dan istri saya datang ke East Cliff untuk sebuah konser dan akan segera terbang kembali. Apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya?" Albert segera berkata, "Tuan Wade, seorang teman saya sedang mengalami masalah di rumahnya di Barat Daya. Seluruh keluarga sedang tidak enak badan selama tahun baru. Dan mereka ingin seorang guru memeriksa Feng Shui. Bisakah Anda datang dan memeriksanya?" Charlie berpura-pura malu. "Ah, sejujurnya, saya cukup sibuk akhir-akhir ini. Jadi saya tidak punya rencana untuk keluar dan membaca Feng Shui untuk sementara waktu." Albert memohon, "Tuan Wade, ini seseorang yang sudah saya kenal selama bertahun-tahun. Dan kami memiliki hubungan yang sangat baik. Tolong bantu saya." Claire ada di sana. Melihat Charlie mendekat begitu banyak di jam segini, dia tidak marah, melainkan merasa sedikit kasihan padanya. Pasti sangat melelahkan bagi Charlie untuk merahasiakan begitu banyak hal darinya selama bertahun-tahun, sambil juga berusaha mengendalikan emosinya dan menghindari keadaan buruk. Jadi, ia berbisik, "Sayang, apakah Tuan Rhodes membutuhkan bantuanmu?" Charlie mengangguk. Teleponnya terlalu keras. Jadi wajar saja Claire mendengarnya. Claire kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk membujuknya. "Setujui saja Tuan Rhodes. Dia selalu sangat peduli terhadap keluarga kita dan sangat menghormatimu. Menghargai jangan menyentuh perasaannya dengan masalah sekecil ini." Charlie tidak menyangka Claire begitu paham. Ia bahkan berpura-pura malu. Berkata, "Albert ada urusan mendesak dan harus pergi hari ini. Jika aku setuju, aku tidak akan bisa kembali ke Aurus Hill bersamamu." "Tidak apa-apa," kata Claire sambil tersenyum tipis. "Aku akan pulang sendiri. Lagi pula hanya butuh 2 jam. Aku bisa naik taksi ke rumah. Atau minta ayahku menjemputku. Kamu bisa pergi sendiri dan jangan khawatirkan aku." Ini adalah rencana awal Charlie. Dan melihat Claire menawarkannya, tentu saja dia merasa lega. Dia berkata, "Baiklah, sayang. Aku akan mengantarmu ke pesawat nanti. Aku tidak akan naik sendiri. Aku akan meminta ayah menjemputmu nanti." "Baiklah." Claire mengangguk. Tiba-tiba rasa sedih membuncah di hatinya. Rencana awal Stephen adalah ia meninggalkan East Cliff dan orang tuanya meninggalkan Aurus Hill. Tetapi ia tidak mengantisipasi kebutuhan Charlie untuk mengantarnya naik pesawat. Sepertinya dia harus kembali ke Aurus Hill terlebih dahulu. Namun, begitu ia naik pesawat, ia dan Charlie pasti akan mengucapkan selamat tinggal terakhir mereka. Hubungan mereka sebagai suami istri pada akhirnya akan berakhir di sini. Ia merasa sangat enggan untuk pergi. Tetapi bagi Charlie, ia tidak menyesalinya. Ia tahu bahwa tinggal di sini tidak hanya tidak akan membantu Charlie, tetapi juga akan membatasi kemampuannya. Pada hari biasa, setiap kali Charlie pergi, ia akan mengarang serangkaian adegan putih yang rumit. Dan karena dia peduli, dia tidak akan lama di luar. Banyak hal yang seharusnya bisa diselesaikan sekaligus. Karena dirinya memerlukan beberapa kali perjalanan dan tertunda sebelum akhirnya bisa diselesaikan. Setelah dia pergi, ia tak akan lagi terkekang dan bisa memfokuskan seluruh energinya pada misinya. Memperkuat kekuatan, membasmi musuh-musuhnya, dan membalas dendam orang tuanya. Jadi, apapun yang terjadi, dia tidak bisa menahannya lagi. Sementara Claire patah hati, Charlie tidak menyadari perubahan halus pada istrinya.
Ia segera memberitahu Isaac dan Albert di WeChat bahwa ia telah membuat semua pengaturan dan akan menemui mereka di bandara sore itu. Tak lama kemudian, seorang petugas ruang tunggu VIP mendekati mereka dan berkata, "Tuan Wade, Nona Wilson, penerbangan akan segera berangkat. Gerbang 63 sekitar 5 menit berjalan kaki. Mohon atur waktu Anda." Charlie mengangguk. Berterima kasih. Lalu berkata kepada Claire, "Sayang, aku akan mengantarmu ke pesawat dulu." Claire patah hati. Tetapi dia berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Ia berdiri dan menahan tangis sambil berkata, "Sayang, hati-hati ya kalau di luar." Charlie tersenyum. "Jangan khawatir. Aku akan segera kembali." Mata Claire memerah. Dan dia bertanya, "Kamu pasti bisa mengurus dirimu sendiri, kan?" "Tentu saja," kata Charlie sambil tersenyum. "Suamimu punya beberapa keahlian. Jangan khawatir." Claire bertanya lagi, "Apakah kamu merindukanku saat tidak sibuk?" "Tentu saja," Claire berkata dengan sungguh-sungguh. "Kamu sendiri yang bilang. Dan aku harus menjaganya." Demi Claire, dia bisa saja meninggalkan Charlie. Tapi dia tidak ingin Charlie melupakannya. Charlie belum pernah melihat Claire sesentimental itu sebelumnya. Dan untuk sesaat, ia merasa aneh. Namun kemudian ia berpikir, Claire baru saja menjadi istrinya. Bagaimanapun, seorang gadis telah memberikan hadiah kepada gadis terindahnya. Jadi wajar saja jika itu terasa sentimental. Maka, ia memeluk Claire dengan lembut dan berjanji, "Jangan khawatir, sayang. Sesibuk apapun aku akan selalu merindukanmu. Tunggu aku pulang. Kalau kamu merindukanku, kirimkan saja WeChat atau video." Claire tak kuasa menahan air matanya. Dan air matanya pun mengalir deras. Namun untuk menghindari memburuknya Charlie, ia hanya bisa berbisik dengan campuran air mata dan tawa. "Aku baru saja membiarkanmu sukses kemarin. Dan kamu akan pergi hari ini. Aku sangat enggan melepaskanmu." Charlie sengaja bertanya padanya, "Apakah hanya karena aku tak tega melepaskanmu?" Claire terkejut. Lalu tiba-tiba menyadari apa yang terjadi. Ia berkata dengan malu-malu, "Kamu, bagaimana mungkin kamu tiba-tiba menjadi orang jahat?" Charlie merasa bingung. "Tidak mungkin. Aku tidak mengatakan apa-apa." "Kamu masih bilang tidak," gumam Claire. "Aku mungkin tidak punya banyak pengalaman. Tapi aku tidak bodoh." Melihatnya terbongkar, Charlie tidak membantah. Melainkan hanya tersedak. Claire sebenarnya tidak marah. Jadi melihat Charlie yang menurutnya, dia tidak melanjutkan masalah itu. Ia hanya memeluknya erat-erat dan berkata dengan enggan. Singkatnya, "Jaga dirimu saat kamu pergi. Kesehatan dan keselamatan pribadimu selalu yang terpenting." "Oke, baiklah." Charlie langsung setuju. Tersentuh oleh keengganan Claire, ia berkata, "Aku akan segera kembali setelah urusanku selesai." Di gerbang keberangkatan untuk penerbangan ke Aurus Hill, Charlie dan Claire berpelukan dan memperhatikannya melangkah masuk, menoleh ke belakang setiap beberapa langkah. Saat itu, Charlie tidak merasakan kesedihan, hanya emosi. Ia merasa bahwa ini adalah hubungan sejati antara suami dan istri. Setelah momen itu, segalanya berubah drastis. Claire bukan lagi wanita yang tenang dan pendiam yang selalu menjaga ketenangannya. Ia telah menjadi wanita yang menyenangkan dan lembut yang, bahkan dalam perpisahan singkat, akan menunjukkan keengganan yang mendalam dan bahkan ingin menangis. Namun, ia belum tahu bahwa semua yang ia pikir telah ia lakukan sebenarnya adalah rahasia yang tersembunyi. Saat Claire berbalik dan berjalan menuju jembatan keberangkatan, air mata mengalir di wajahnya. Tetapi ia tidak berani menghapusnya. Takut Charlie akan melihat dari belakang dan menduga ada sesuatu yang salah. Saat ia berbelok di tikungan dan memasuki lereng jembatan keberangkatan, pintu kabin berada dalam jangkauannya. Ia tak lagi bisa mengendalikan emosinya. Ia berjalan seperti zombie. Air mata mengalir di wajahnya. Petugas pramugari dan 2 pramugari berada di gerbang menyambut penumpang kelas bisnis prioritas. Mereka sudah memiliki informasi tentang setiap penumpang kelas bisnis. Pesawat berbadan sempit ini hanya memiliki 8 kursi kelas bisnis, dan 5 kursi telah terjual. 2 di antaranya adalah perempuan, Claire dan seorang gadis berusia 6 tahun. Jadi, melalui proses eliminasi,
Para pramugari tahu bahwa perempuan yang mendekat dengan air mata mengalir di wajahnya adalah Claire. Pramugari bergegas menghampiri dan bertanya dengan khawatir. Nona Wilson, ada apa? Apakah Anda merasa tidak enak badan? Apakah Anda ingin kami menghubungi bandara? Claire buru-buru menyeka air matanya dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak, terima kasih. Pramugari langsung membimbingnya ke tempat duduknya. Lalu bertanya, Nona Wilson, apakah Anda ingin minum sesuatu? Kami menyediakan teh, kopi, dan jus. Claire menggelengkan kepalanya. Tidak usah. Terima kasih. Pramugari itu mengangguk. Lalu menambahkan, kalau begitu, silakan hubungi saya jika Anda butuh sesuatu. Claire duduk, mencoba menenangkan diri. Kemudian ia mengangkat telepon dan menelepon Stephen. Mengatakan kepadanya, saya sudah dalam penerbangan kembali ke Aurus Hill. Apakah saya boleh bepergian dengan orang tua saya? Stephen menjawab, tidak masalah. Nyonya Wade, kami punya dua rencana. Setelah Anda mendarat di Aurus Hill, staf kami akan mengantar Anda pulang. Anda dan keluarga bisa berkemas. Jika tidak ada kejadian tak terduga, kalian akan berangkat malam ini. Penerbangan Charlie, Albert, dan Isaac akan lepas landas dalam 2,5 jam. Setelah Charlie dipastikan berada di dalam pesawat, ia tidak akan bisa meninggalkan pesawat selama 10 jam ke depan. Mengatur agar keluarga Claire berangkat malam itu juga akan memungkinkan perjalanan yang lebih lancar. Claire sudah memutuskan. Jadi ia segera menjawab, baiklah, saya akan kembali dan memberitahu orang tua saya bahwa saya akan membawa mereka ke luar negeri malam ini. Baiklah. Nyonya Wade, orang-orang kami akan menunggu Anda di bandara. Anda akan bertemu mereka saat tiba. Pada titik ini, Charlie, setelah meninggalkan Terminal 2, langsung menuju Terminal 3. Penerbangan ke Melbourne akan berangkat dari Terminal 3. Setelah pesawat Claire lepas landas, Isaac bergegas ke bandara. Melihat Charlie, ia bertanya, Tuan Muda, bagaimana Anda tahu tentang Tuan Thompson? Bukankah dia hilang? Charlie berkata, teman istri saya ada di Australia. Dia kebetulan meneruskan pesan tentang seorang warga negara Tiongkok yang diserang di sana. Siapa yang tahu itu Tuan Thompson? Isaac bingung. Tuan Thompson pergi ke Australia. Sangat tidak masuk akal. Dia tiba-tiba menghilang tanpa pamit. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba pergi ke Australia? Charlie berkata, sepertinya dia baru saja berimigrasi ke Australia. Saya tidak yakin detailnya. Saya harus pergi ke sana dan memeriksanya. Isaac mengerutkan kening dan berkata, Tuan Muda, saya merasa ini agak terlalu kebetulan. Mungkinkah ini penipuan? Charlie berkata, awalnya saya merasa ada yang tidak beres. Tetapi saya percaya pada Tuan Thompson. Dia tidak akan pernah menentang saya. Kalau tidak, dia pasti punya banyak kesempatan untuk melakukannya sebelumnya. Tidak perlu menunggu sampai sekarang. Benar, Isaac mengangguk setuju. Saya baru saja mendapat telepon dari staf di Australia. Mereka bilang sudah menemukan rumah sakit tempat Tuan Thompson berada. Saya meminta mereka untuk mencoba menyelinap masuk. Tetapi mereka hanya melihat Tuan Thompson terbaring di ICU. Kami tidak tahu persis apa yang terjadi. Semua staf Shangri-La di Melbourne belum menerima pelatihan khusus. Jadi keterampilan mereka agak kurang. Saya akan meminta mereka untuk mencari kesempatan lain. Charlie khawatir ketika mendengar bahwa Stephen masih di ICU. Dia berkata, jangan biarkan mereka mencoba lagi. Tuan Thompson pasti punya alasan untuk pergi tanpa pamit. Dia dalam masalah kali ini. Dan dia jelas tidak ingin aku tahu. Jika kamu memberitahunya, dia mungkin akan menghilang lagi. Baiklah, Isaac mengangguk. Aku akan meminta mereka menyiapkan mobil dan membawa kita ke rumah sakit segera setelah kita turun dari pesawat. Tak lama kemudian, Albert, yang terbang dari Aurus Hill, tiba. Seperti Charlie, dia langsung menuju Terminal 3 untuk menemui Charlie setelah turun dari pesawat. Begitu mereka bertemu, dia dengan cemas bertanya, Tuan Wade, apa yang terjadi pada Tuan Thompson? Charlie berkata dengan dingin. Mereka hanyalah remaja Australia lokal. Mirip dengan preman yang kita temui di sini 12 atau 20 tahun yang lalu. Hanya saja orang-orang ini secara khusus menargetkan orang asing. Semuanya orang Asia.
Parahnya lagi, mereka masih di bawah umur dan menggunakan kekerasan secara sembrono, seringkali menyebabkan orang terluka parah. Sepertinya mereka bahkan baru-baru ini melukai seorang mahasiswa Tiongkok dengan parah. Persetan kalian bajingan kecil. Albert mengumpat sambil menggertakkan gigi. Jangan biarkan aku menangkap mereka. Atau aku akan melumpuhkan mereka satu persatu. Charlie berkata dengan tenang. Jangan khawatir. Tak satu pun dari mereka akan lolos. Pukul 16.45. Pesawat Claire mendarat di Bandara Aurus Hill 15 menit lebih awal. Ia mengirim pesan WeChat kepada Charlie. Memberi tahu bahwa ia telah tiba dan memintanya untuk tidak khawatir. Bahkan sebelum boarding dimulai, Charlie langsung menjawab. Sayang, siapa yang menjemputmu di bandara? Claire berkata. Ayahku pasti sedang di asosiasi kaligrafi dan seni lukis sekarang. Jadi aku tidak akan mengganggunya. Aku akan keluar dan naik taksi saja. Charlie menginstruksikannya. Kabari aku kalau kamu sudah di mobil. Dan ingat kabari aku kalau kamu sudah sampai rumah. Claire menjawab. Oke, jangan khawatir. Aku sudah cukup umur. Aku bisa mengurus diriku sendiri dalam beberapa menit berkendara. Saat membalas pesan Charlie, ia sudah keluar dari pesawat, berjalan melewati area bagasi, dan sampai di pintu keluar. Ia tadinya ingin memesan taksi. Tetapi kemudian ia teringat janji Stephen bahwa akan ada yang menjemputnya. Dan tanpa sadar ia melihat sekeliling. Banyak pria dan wanita menunggu di pintu keluar. Tetapi sepertinya tidak ada yang memegang tanda nama. Saat hendak pergi, ia mendengar suara yang familiar memanggil. Nona Wilson. Ke sini. Claire melihat ke arah suara itu dan tercengang ketika melihat orang yang memanggilnya. Marissa, kenapa? Mengapa kamu di sini? Marissa adalah sosok yang paling cekatan dan kompeten di mata Claire sejak perusahaannya berdiri. Melihat Marissa berdiri di sana, Claire yang polos tak langsung curiga. Ia mengira mungkin hanyalah pertemuan kebetulan. Tak disangka, Marissa mendekat dan menyapa dengan sopan. Nona Wilson, saya diperintahkan oleh Tuan Thompson untuk menunggu Anda di sini. Aku akan mengantar Anda ke Villa Elite Thompson. Kita akan berangkat malam ini. Dan aku akan mendampingi Anda serta orang tua Anda, tambahnya. Claire terkejut. Segunung pertanyaan terlintas di benak saya. Namun untuk sejenak ia tak tahu harus mulai dari mana. Marissa meraih koper dan ransel Claire dengan gerakan yang cekatan. Lalu sedikit menunduk. Maaf, Nona Wilson. Karena keadaan khusus, saya belum bisa mengungkapkan identitas saya kepada Anda. Saya bawahan Tuan Thompson. Dan tugasku adalah melindungi Anda. Claire tersadar. Lalu memberikan senyum kecut yang canggung. Kupikir kamu memata-matai aku, kan? Kamu muncul di studiku tak lama setelah aku membukanya. Banyak orang mundur karena tekanan. Tapi kamu tak pernah mengeluh atau lelah. Kupikir akhirnya aku menemukan tangan kanan. Tapi ternyata ada hal lain yang tersembunyi. Marissa membuka diri dengan tenang dan tersenyum. Nona Wilson. Akulah yang pertama kali menyembunyikan kebenaran. Aku mengerti prasangkamu terhadapku. Aku tak dapat meminta maaf atas penyembunyian dan tipu dayaku. Yang bisa kulakukan hanyalah mengatakan bahwa meskipun aku bukan prajurit resmi, aku dibesarkan dengan pendidikan dan disiplin ala militer yang ketat. Sebagai seseorang yang dibentuk sedemikian rupa, maka yang dimaksud adalah kewajiban. Jika perintah yang menyuruhku tetap berada di sisimu, maka aku harus melaksanakannya. Claire menatapnya. Lembut namun tajam. Kalau diperintahkan menyuruhmu membunuhku, akankah kamu melakukannya tanpa ragu? Marissa tak tersulut oleh nada agresif itu. Dia menjawab jujur. Jika diperintahkan untuk mati demi Anda, aku tak akan ragu. Jawaban itu membuat Claire terkejut. Sejenak, rasa balas dendam dan kekecewaan menghilang. Ia mulai memahami. Marissa punya sudut pandang dan tanggung jawabnya sendiri. Dalam logika yang besarnya, tindakan seperti itu tak lagi soal benar atau salah, melainkan ketaatan terhadap perintah. Respon Marissa juga cerdik. Jika diperintahkan mati, dia akan melakukannya. Subteksnya, jika diperintah bunuh diri demi tugas, ia pun tak berkedip. Antara membunuh orang lain atau mengorbankan nyawanya sendiri demi perintah, dia tak ada perbedaan. Claire hanya bisa mendesah.
Kamu masih 20-an. Bagaimana bisa begitu setia? Masih muda. Bukankah seharusnya kamu mencari tujuan hidupmu sendiri? Marissa tersenyum tenang. Nona Wilson. Mereka yang merawatku telah memberi hidup. Tanpa mereka, ibu dan aku mungkin sudah tiada. Mereka mendidikku sejak kecil dengan disiplin militer. Bukan semata-mata agar aku dapat membalas budi pada masa lalu, melainkan agar aku mampu melumpuhkan musuh bila diperlukan. Aku memilih bertahan untuk melayani mereka bukan hanya karena kebaikan mereka, tapi karena mereka memang orang-orang yang baik. Claire mengangguk. Masih bingung. Lalu menghela nafas. Baiklah. Jika kamu ikut kami akan meminta seseorang yang kami kenal untuk menjaga kamu. Di mana mobilmu diparkir? Ayo kita pergi. Marissa mengangguk lalu membawanya ke tempat parkir. Di sana terparkir sebuah kendaraan gelap. Dia menaruh barang-barang Claire ke bagasi. Membuka pintu geser. Mempersilakan Claire masuk dulu. Lalu duduk di kursi pengemudi. Setelah menyalakan mesin, Marissa berkata, Nona Wilson, kami berencana berangkat pukul 21. Anda dan keluarga tidak perlu membawa banyak. Cukup tas jinjing. Jika Anda membutuhkan sesuatu, foto saja dan kirimkan ke sana. Saya akan mengatur waktu untuk datang malam ini mengemas dan memuat barang. Barang-barang itu mungkin tiba sehari setelah Anda. Cara profesional Marissa mengejutkan Claire. Namun setelah berpikir matang-matang, ia merasa lebih lega. Apa kita akan meninggalkan negara lewat laut? Tanya Claire gugup. Ya. Jawab Marissa singkat. Kita akan naik kapal barang yang bersandar di pelabuhan Daocheng. Kita akan tiba di pagi buta dan segera naik. Kekhawatiran Claire menggelayut lagi. Kalau naik kapal barang, bagaimana aku menjelaskan pada orang tuaku? Aku belum bilang apa-apa. Rencanaku hanya bilang kita liburan singkat nanti. Marissa tersenyum samar. Jangan khawatir. Van kami mempunyai sekat yang bisa diturunkan. Setelah orang tuamu masuk van malam ini, kamu bisa duduk di jok depan dan mereka di kabin belakang. Begitu sekat ditutup, gas anestesi yang tak berwarna dan tak berbau akan dilepas ke kabin belakang. Gas itu akan membuat mereka tertidur pulas. Lalu kita langsung menuju kapal barang yang dilengkapi kamar tidur lengkap. Begitu mereka terbangun, kita sudah berada di perairan internasional. Kamu bisa menjelaskan semuanya pada mereka saat itu. Aku yakin mereka akan mengerti. Claire ternganga. Apakah ini begitu sederhana dan kasar? Ya, jawab Marissa tegas. Itu cara terbaik. Kalau tidak, jika mereka curiga di tengah perjalanan atau melihat sesuatu yang aneh saat menaiki kapal, akan sulit dijelaskan. Jika mereka sempat menghubungi Tuan Muda diam-diam, seluruh rencana bisa berantakan. Claire mengangguk pelan. Meskipun polos, ia mulai memahami logika keamanan ini. Kondisi luar biasa menuntut tindakan luar biasa. Dengan sifat orang tuanya, ayah yang terikat pada asosiasi kaligrafi dan mengendarai kebanggaan culinan, dan ibu yang tak rela meninggalkan rumah mewah serta prospek menantu kaya seperti Charlie, mereka pasti membuat rencana sendiri jika curiga. Demi keselamatan Charlie, sebaiknya mereka tidak sampai terjebak masalah apapun. Cara Marissa, biarkan mereka tidur sampai mencapai laut lepas. Apa anestesi itu aman untuk tubuh mereka? Tanya Claire, cemas. Tentu saja, jawab Marissa tenang. Obat ini hanya akan membuat mereka tidur lelap seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kami juga membawa tim medis beranggotakan 15 orang, lengkap dengan peralatan medis tercanggih. Mulai sekarang, tim ini didedikasikan untuk Anda dan keluarga. Insting Claire membuatnya menolak. Ini terlalu berlebihan. Tak perlu menyulitkan seperti ini. Cukup beri kami lingkungan agar bisa hidup normal. Marissa memandang serius. Nona Wilson, atau haruskah aku memanggil Anda Nyonya Wade? Anda adalah istri Tuan Muda. Mengeluarkan Anda dan keluarga tanpa sepengetahuan Tuan Muda adalah tindakan berat. Jika kami gagal menjaga Anda dan keluarga, bagaimana kami menghadapi Tuan Muda nanti? Bukan berarti Anda tidak akan pernah bertemu Tuan Muda lagi. Tetapi setelah Tuan Muda menuntaskan janji, dia akan mengakui semua dan tak lagi melarang pertemuan. Kalau kami lalai, Tuan Muda pasti akan menyalahkan kami. Marissa menambahkan, kami telah menyiapkan segala sesuatu untuk Anda di sana, pelayan, tukang kebun, pengawal,
dokter, sopir, kru kapal, pilot helikopter, bahkan instruktur golf, tenis, menyelam, dan yoga, semuanya bekerja penuh waktu dan dengan standar tinggi. Kami telah melatih mereka selama bertahun-tahun. Anda dan keluarga tidak perlu memikirkan soal makanan, pakaian, tempat tinggal, transportasi, hiburan, atau kesehatan saat tiba nanti. Claire tercenung, lalu segera menolak. Ini pemborosan. Semua ini uang Charlie. Aku tak sanggup. Marisa tersenyum ringan. Jangan khawatir, Nyonya. Jumlah ini hanyalah setitik. Penghasilan tuan muda per hari saja cukup untuk membuat Anda dan keluarga hidup dalam standar tertinggi. Claire tercengang. Namun Marisa tidak berlebihan dalam pembicaraan. Dia berpijak pada fakta. Sebenarnya, itu agak konservatif. Kekayaan Charlie melampaui pemahaman bisnis biasa. Dengan jujur Marisa berkata, Nyonya, tuan muda bukan sekadar pewaris keluarga Wade. Ia juga pemegang saham utama Isu Shipping. Saat industri pelayaran sedang menggeliat, satu kapal kontainer bisa membawa pendapatan luar biasa. Biaya pengiriman kontainer dari Asia Timur ke Amerika Serikat meningkat drastis, hingga puluhan ribu dolar per kontainer. Kapal kontainer terbesar Isu bisa menampung 24.000 kontainer. Artinya, pendapatan pengiriman kapal kontainer ini dari satu perjalanan dari Tiongkok ke Amerika Serikat melebihi 400 juta dolar AS. Dan itu dalam dolar AS. Bahkan mesin cetak uang yang beroperasi dengan kecepatan penuh pun tidak akan mencetak uang secepat itu. Marisa tidak berkata apa-apa lagi. Ia tahu bahwa meskipun demikian, profitabilitas Isu Shipping bahkan tidak sebesar lelang pil peremajaan milik Charlie. Dan total biaya hidup keluarga Claire yang beranggotakan 3 orang di Tahiti bahkan tidak akan mencapai 50 juta dolar setahun. Jadi ini benar-benar seperti setetes air di lautan. Ia telah memberitahu Claire tentang Isu Shipping dengan harapan Claire akan melupakan keinginannya untuk bertemu Charlie lagi. Semua orang di bawah Ashley tahu bahwa Ashley lebih suka Claire hidup nyaman di Tahiti seumur hidupnya dan tidak pernah kembali untuk bertemu Charlie. Ekspresi Claire melankolis. Karena ia semakin menyadari batasan yang tak terbayangkan antara dirinya dan Charlie. Setelah hening sejenak, ia berkata, mari kita lanjutkan sesuai rencana. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.